Baik, Bante. Eh, dalam Ambaladika Raulawada Sutta, Bante, itu Sang Buddha menasihatkan kepada Samanera Rahula agar tidak berbohong sekalipun sekadar untuk bercanda. Karena eh, tidak ada satupun kejahatan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak malu untuk berbohong, Bante. Nah, mohon Bante mengelaborasikan statement ini, Bante. Iya, sebetulnya sudah cukup jelas ya pernyataan tersebut tentang pengucapan bohong yang sebetulnya kebohongan ini tidak perlu membutuhkan orang kedua untuk seseorang itu berucap bohong. Sebetulnya sering dengan diri sendiri pun membohongi dalam bentuk tidak ada komitmen, termasuk dalam bentuk pembenaran-pembenaran agar segala apa yang dilakukan itu seolah-olah adalah sudah patutnya, sudah baiknya, sudah benarnya, dengan dalih-dalih, dengan kilahan-kilahan yang dibangun, yang dibentuk, sehingga membuat penyimpulan bahwa yang dikerjakan, yang telah dilakukan itu adalah sebuah kebenaran, sebuah kepatutan, sebuah kebaikan. Nah, itu tidak jarang orang itu melakukan pembenaran-pembenaran terhadap diri. Belum lagi ketidakada komitmenan seseorang. Sudah ngomong kepada diri sendiri, akan begini, akan begitu, akan apa, dalam rentang waktu tertentu, atau dalam rentang waktu yang tidak terbatas, yaitu adalah sesungguhnya ya tidak komitmen ini apakah bentuk kebohongan? Tidak juga sih, tidak juga, tidak dalam bentuk kebohongan, tidak komit ini, hanya tidak konsekuen. Ini juga bukannya tidak ada buahnya, tidak konsekuen, tidak komit. Ya, jika tidak komit itu alasannya itu memang bisa diterima oleh akal sehat, ya itu masih lumrah lah untuk dilakukan, tidak komit. Ya, tetapi kalau alasannya itu sepele, kadang alasannya itu dicari-cari, ya itu akan memberikan konsekuensi. Tidak jarang orang terhadap orang yang tidak komit, begitu, meskipun alasannya itu jelas, itu menyulitkan dia itu untuk melakukan sebagaimana yang dia pernah katakan. Tapi orang yang terkait itu seolah-olah tidak mau tahu. Kemudian melabeli bahwa kita itu orang yang tidak punya komitmen. Orang yang sudah dicap sebagai orang yang tidak punya komitmen itu akan menjadi ini titik celah tersendiri. Ini sisi sosialnya, sisi dalam hati diri sendiri yang bersangkutan itu juga tentu sudah pasti akan memberikan dampak apapun yang pikiran ini lakukan, sisi buruk atau sisi baiknya berdampak pada batin kita. Terlepas dari sosialnya itu, dampaknya itu kita itu akan care atau mau peduli atau mengindahkan ataupun tidak, mau cuek atau mau mengindahkan atau mempedulikan, itu terlepas dari itu. Apalagi orang yang ya sifatnya itu
eh, sangat-sangat mempedulikan status sosial, ya itu tentu tidak gampang untuk cuek. Padahal itu justru banyak hal yang urusan dalam itu dikorbankan demi penampilan sisi luar agar masyarakat luas itu bisa melihat, nah, seperti yang dia inginkan orang itu lihat kepada diri sendiri. Nah, ini adalah urusan komitmen dan urusan pembenaran kepada diri sendiri yang termasuk pembenaran ini termasuk kategori kebohongan. Itu apa namanya, dampaknya juga sudah tidak buruk, tidak baik pada diri sendiri. Nah, kalau sampai kata-kata itu keluar kepada orang lain, meskipun itu dalam bentuk gurau, artinya hati ini sudah merasa atau menganggap bahwa berbohong itu sesuatu yang boleh dilontarkan, boleh diungkapkan. Oleh karena konteksnya itu konteks berbohong. Nah, sehingga karena sudah pernah keluar, nah ini akan muncul semacam penerimaan tersendiri. Penerimaan bahwa kebohongan itu ditolerir untuk bisa dilontarkan keluar. Dalam situasi kondisi yang lainnya lagi, kalau orang itu jangankan terdesak, tidak terdesak pun karena ya sudah menjadi hal yang lumrah, sesuatu yang diizinkan oleh hati ini untuk berucap tidak benar, ucap bohong, dia gampang untuk berucap bohong juga. Dan dengan berucap bohong ini, nah, keburukan-keburukan yang lain itu memungkinkan untuk dilakukan karena ucapan bohong ini. Atau ya saling bergantungan lah antara satu keburukan dengan jenis keburukan yang lain. Itu satu dilakukan mendorong yang lainnya itu untuk dilakukan juga. Atau setidaknya mendorong keburukan jenis yang sama itu untuk dilakukan lagi dan lagi, ulang dan ulang. Nah, itu sehingga bahaya dari pelanggaran-pelanggaran tata kebiasaan yang baik, utamanya di sini dalam hal berbicara, yaitu berbohong, sehingga ditekankan oleh Guru Agung Buddha untuk tidak melakukannya meskipun dalam suasana, dalam situasi bergurau. Soalnya itu adalah ya bentuk pembiasaan diri. Bagaimana kita meskipun bergurau itu berkata-kata, menyusun kata-kata bagaimana agar ya berbohong pun tidak. Kita jangankan dalam bergurau, tidak bergurau pun sudah terbiasa untuk ya berbohong. Ya misalnya kita diajak seseorang sudah appointment mau ke mana begitu ya, terus ditunggu ya, gimana jadi berangkat enggak? Oh jadi. Terus ini gimana? Kami sudah tunggu di sini. Oh iya Kak, itu aku sudah on the way. Ya padahal juga ini mungkin masih urusan sana sini, masih di rumah, masih di tempat kerja atau di mana. Tapi ya itu nanti urusan gampang lah kalau di jalan begitu, urusan macet, urusan urusan ini itu, urusan ada gerobak yang terbalik dan sebagainya.
Eh, nanti itu ya itu kenapa lama banget dari tadi bilang on the way. Iya ya, ada gerobak terbalik. Bohong lagi ya. Nah, yang mana kebohongan ini jangankan bergurau dalam tata bersosial pun berinteraksi, berbohong itu juga sudah menjadi santapan lumrah, sudah menjadi apa ya, konsumsi lumrah, sudah menjadi perilaku yang lumrah juga. Dan orang yang tidak berbohong justru yang dianggap itu kurang pandai dalam bergaul. Jadi harus dengan kebohongan. Ya, misalnya kita begitu ya, yang sering diangkat dalam cerita, angkat dalam contoh, kita datang ke rumah teman begitu, yang dengan temannya itu dia punya pasangan, dengan temannya ya orang begitu itu ya cukup akrab, tapi dengan pasangannya kan kurang begitu. Nah, karena memang kita itu haus atau lapar, memang sudah sekian jam, sekian waktu ya tidak sarapan, ya tidak makan, sampai di tempat sana, oh apa namanya ini, kamu barusan datang, apa sudah kami tunggu-tunggu, gimana, sudah lapar ya, yuk kita makan bareng, ya, oh, enggak. Enggak, ya. Padahal perut ini sudah lapar banget, tapi mulut masih mengatakan enggak. Udah makan, udah makan. Iya. Iya. Tapi kalau orang itu justru jujur gitu, apa namanya, udah lapar ya? Oh iya, udah lapar banget. Itu justru malah menjadi sebuah hal yang aneh di masyarakat dalam bergaul itu. Nah, bagaimana kemudian kita punya kecerdasan dalam bertutur kata agar jangan sampai kita berbohong pun tidak, tetapi ya tidak sampai menjadi orang yang kayak tidak bisa bergaul. Ya, mungkin menjawabnya itu sejauh apa yang nyata tentang bagaimana dia datang sampai terlambat itu, apapun, mungkin bisa bilang karena memang alasannya itu tentang mengantar anak bersekolah atau alasannya kemacetan di jalan. Jawabannya mungkin ya aku nggak ngira itu jam sekian baru sampai sini. Ya ternyata di jalanan ya apa kenyataannya itu ya, ya mungkin gerobak terbalik tadi itu, tapi betul-betul ada begitu, betul-betul ada, betul-betul nyata kemacetan di jalan atau apa begitu. Jadi ditanyanya itu sudah lapar atau belum, jawabnya ya tadi itu saya nggak ngira apa namanya nyampainya itu sampai jam sekian. Sebetulnya nyambung nggak antara pertanyaannya dan jawabannya? Nggak nyambung. Tidak nyambung. Tetapi bagaimanapun yang bertanya juga tidak akan menandaskan, nggak akan bertanya balik. Jadi simpulannya kamu itu lapar apa enggak? Nggak akan bertanya. Orang sudah cukup paham apa bagaimana. Jadi tapi jangan sampai kita itu kelihatan orang yang
tidak pandai bergaul, orang yang terlalu apa ya, terlalu polos, ya, terlalu naif, apa namanya, banyak hal yang terkait dengan kebohongan-kebohongan ini. Ya, termasuk juga misalnya tanpa sengaja begitu, karena apa namanya, berdesakan, kakinya keinjak atau mungkin baunya tersodok gitu ya, ya lumayan kencang juga. Tapi karena sama-sama kerja, tahu itu tidak dengan kesengajaan, perasaannya itu dengan tidak kesengajaan, nggak tahu yang menyodok itu memang ada ketidaksengajaan atau tidak juga tidak tahu. Tidak ada tidak kesengajaan kan berarti sengaja. Eh, tapi karena secara umum itu punya anggapan bukan kesengajaan, meskipun sebetulnya sakit, gimana gimana, sakit ya, maaf maaf, oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Padahal ya lumayan sakit, ya lumayan sakit. Ya apa namanya ini, mungkin dengan jawaban bagaimana, mungkin bila itu apa namanya, ketidaksengajaan itu bisa menetralisir semua pemahaman tentang ketidaksengajaan itu bisa menetralisir banyak situasi, banyak suasana, banyak kondisi. Jadi itu kita membuat pernyataan yang seolah-olah itu adalah jawaban, tapi sesungguhnya bukan jawaban, dan kita tidak punya keharusan untuk menjawab apa yang dia tanyakan itu. Ya toh? Dan kita tidak berbohong juga. Kita membuat pernyataan sesuatu apa begitu yang didasari oleh kebenaran, mungkin dengan filsafat atau kata ungkapan atau cerita atau apa yang lain yang bisa kita lontarkan untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang kita susah nih kalau menjawab iya, rasanya itu tidak patut karena tidak umumnya orang itu bergaul mengucapkannya. Kalau mengucapkan tidak itu adalah kebohongan. Nah, jadi apa namanya, orang menganggap saja orang punya hak untuk bertanya, tetapi kita pun punya hak juga untuk menjawab. Kita menjawab itu adalah hak kita, tidak menjawab pun adalah hak kita juga. Kenapa kita harus merasa bahwa suatu pertanyaan itu patut untuk kita, atau harus sebuah keharusan untuk kita menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan? Tidak juga. Nah ini orang jangan sampai terjebak kalau misalnya jawabannya itu akan menghadapkan kita pada sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tidak pantas, tidak patut, tidak selayaknya, tidak lumrahnya. Ya bagaimana kita mencari cara yang lain, jalan yang lainnya. Ya dengan demikian punya prinsip, punya keteguhan, punya pegangan pada sikap tidak mau berbohong. Nah ini juga akan nantinya berdampak bagaimana bersikap pada diri sendiri untuk tidak mudah berbohong pada diri sendiri. Dan pelatihan batin yang didasari oleh kebohongan, oleh ketidaklurusan, pelatihan batin seseorang itu akan tidak sampai kemana-mana, akan berjalan di tempat. Soalnya dipenuhi dengan pembenaran-pembenaran, dipenuhi dengan kebohongan-kebohongan.
Nah, bagaimana justru hal yang sangat perlu di sini adalah bagaimana eh, perjalanan spiritualisme seseorang dalam bagaimana meningkatkan lebih jauh dengan mempunyai prinsip-prinsip berupa kelurusan dalam berpraktik. Kelurusan dalam punya prinsip, dalam punya cara pandang, dan dalam cara praktiknya juga punya kelurusan dalam buah-buah yang telah dicapai, ya itu bagian dari kelurusan. Dan itu yang akan menentukan seseorang itu mencicipi rasa asli dari pariyati, dari pati-pati dan patiweda, dari mempelajari, dari berpraktek, dan dalam mengenyam akibat atau buah atau hasil-hasilnya. Nah, itu namanya tentang bagaimana tutur kata bohong itu bisa mengantar ke kerugian, dan tutur kata benar, nama lain dari kelurusan, ya kejujuran, itu mengantar pada kemanfaatan, meskipun ya dalam situasi tertentu kita mesti bijak dalam menggunakan ya kata-kata, yaitu dalam mengucapkan kata-kata. Kalau memang didesak untuk ya berbicara, ya meskipun itu bukan jawabannya, ya kita berkata sesuatu tapi tetap menghindari kebohongan juga. Nah, gitu ya, Anumodana. Ya. Sabitiyo wiwajantu